posisi serang timnas Indonesia. Lantas siapa sih yang dilirik oleh PSSI dan Sintayong di posisi striker? Berikut 3 pemain yang kemungkinan besar akan dinaturalisasi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, selepas diumumkan 25 nama pemain oleh Sintayong untuk beraksi menentang Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jadi dalam pemilihan striker atau penyerang untuk mewakili timnas Indonesia ya. Nah, penyerang ini pasti yang diinginkan yang paling terbaik untuk mewakili timnas Indonesia dan adalah keputusan yang selalu diperhatikan oleh penggemar dan pengamat sepak bola ketika seorang pemain keturunan yang memiliki kehausan akan cetakan gol itu mendekat ke timnas. Tetapi hal ini seringkali memicu diskusi dan pertanyaan tentang mengapa pemain lain seperti Stefano Lillipali tidak dipilih, tetapi pemain-pemain lain lagi macam contoh Egy Maulana, sedangkan Lillipali itu berada pada persembahan ataupun performance yang memuncak yang paling terbaik pada saat ini. Jadi itu yang mendapatkan reaksi dari berbagai netizen dan juga penggemar sepak bola. Jadi dalam video pada kali ini kita akan melihat bagaimana dengan lebih lanjut lagi tentang mengapa Lillipali tidak diambil dan Egy Maulana pula yang masuk dalam pemain penyerang di timnas Indonesia ini, dan bagaimana Sintayong mengatur strategi taktikal dan sebagainya ini dengan pemain lokal, bukan daripada pemain seperti penyerang yang berbisa ketika ini Lillipali ini. Jadi apa yang menjadi alasan di balik keputusan pelatih, apa yang diharapkan dari kontribusi Egy Maulana Fikri pula dalam perjalanan timnas Indonesia ini. Jadi yuk kita semak dulu video ini guys untuk melihat dengan lebih detail dan lanjut lagi daripada channel Kilas Bola ya. Udah yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga. Yuk kita semak dulu video ini. PSSI telah mengumumkan 25 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia senior dalam laga melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan depan. Dalam daftar itu, ini Indonesia versus Brunei Darussalam ya. Game pada Kamis 12 Oktober jam 19 di Gelora Bung Karno ya, ataupun di mana, di Palembang kah? Kemudian kedua game 17 di Stadium Hassan Al Bolkiah Brunei. Jadi yuk kita semak dulu. Tidak ada nama Ivar Jenner, gelandang yang bermain untuk klub Belanda Jong FC Utrecht. Ivar Jenner pun Ivar Jenner tampil apik dan bahkan mencetak 1 gol dalam laga melawan Turkmenistan di ajang kualifikasi Piala Asia U23 awal September kemarin. PSSI menjelaskan Ivar Jenner mengalami cedera sehingga tak bisa memperkuat timnas Indonesia senior. Cedera guys. Untuk laga ini gelandang Ivar Jenner tidak dipanggil karena sedang mengalami cedera. Cedera itu didapat saat dia memperkuat Jong FC Utrecht, terang PSSI di laman resminya. Tampaknya pelatih timnas Indonesia Sintayong hendak memanggil Ivar Jenner, tetapi rencananya ini dibatalkan karena cederanya. Dugaan ini bermula ketika asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan Sintayong sudah memanggil 26 pemain untuk laga itu. Tetapi pada hari kemarin hanya 25 pemain yang diumumkan oleh PSSI. Dari 25 pemain itu sebanyak 9 orang bermain di luar negeri, mulai dari Malaysia, Korsel, Jepang hingga Eropa. Tengok. Witan Sulaiman Sadil, Dennis Listawan, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sanatan, Dimas Derajat, Rafael Strik. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali di luar dugaan tidak masuk daftar 25 pemain timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam. Tidak adanya nama Stefano Lillipali menjadi perdebatan di kalangan pencinta timnas Indonesia. Pasalnya pemain andalan Borneo FC ini berada di performa puncaknya.
itulah itu. Berbanding dengan Egy Maulana Fikri, pemain andalan Dewa United ini mendapat panggilan membela timnas Indonesia meski mengalami penurunan performa. Hal ini memicu pro dan kontra di kalangan pencinta sepak bola di kolom komentar Instagram @timnasindonesia. Oke guys, kalau kalian bagaimana? Sama ada Egy Maulana Fikri ataupun Stefano Lillipali. Kedua-duanya punya pengalaman. Kedua-duanya juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau ikut daripada segi stamina, sudah tentu Egy Maulana Fikri lebih staminanya lebih kuat sikit lah, sebab dia pemain muda kan. Kalau dari Stefano Lillipali pula, dia sudah agak berumur ya, mungkin dalam 30 tahun. Jadi mungkin staminanya itu agak menurun sedikit. Tetapi performanya daripada segi mungkin cetakan golnya itu menemui sentuhan yang berbisa. Jadi kalian pilih yang mana satu? Daripada sentuhan cetakan gol ataupun stamina lagi, pilihan yang tepat. Komentar guys di ruang kolom di bawah. Oke, kita teruskan. Meskipun begitu, banyak pencinta timnas Indonesia yang tidak meragukan nama 25 pemain yang dipanggil Sintayong. Sebagaimana diketahui, performa Egy Maulana Fikri menurun dibandingkan dengan Stefano Lillipali di kompetisi BRI Liga 1. Stefano Lillipali tercatat telah mengoleksi 6 gol dan 7 assist dari 14 penampilan bersama Borneo FC. Tinggi itu, 6 gol, 7 assist. Stefano Lillipali juga menjadi top assist BRI Liga 1 2023-2024 pada pekan ke-14 dan top skor klub Borneo FC. Sedangkan perolehan Egy Maulana Fikri lebih rendah dari Stefano Lillipali, yaitu 2 gol dan 4 assist dari 12 penampilan bersama Dewa United. Tak hanya itu saja, Egy Maulana Fikri juga tampil kurang meyakinkan di ajang Asian Games 2023 lalu. Meskipun demikian, patut ditunggu aksi dari Egy Maulana Fikri yang menjadi perbincangan di media sosial usai Stefano Lillipali tak masuk daftar 25 pemain timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Sayang juga kan Stefano Lillipali tak masuk. Erick Thohir meminta pelatih Bima Sakti tetap fokus menyiapkan para pemain timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Permintaan ini disampaikan Erick Thohir menyusul adanya kritikan hingga keraguan para pencinta sepak bola tanah air di media sosial untuk Bima Sakti selaku orang yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia U17. Erick menganggap wajar adanya komentar-komentar miring dari warganet. Justru hal itu menurutnya merupakan bentuk kecintaan masyarakat untuk sepak bola Indonesia. Ia mengatakan sebelumnya pelatih Sintayong di timnas senior dan Indra Safri di timnas U24 juga pernah merasakan bagaimana kritikan hingga nyinyiran netizen. Kalau di Indonesia kan selalu Coach Sintayong pun diragukan, Coach Indra Safri diragukan, Coach Bima pun diragukan. Yaitu kalau sudah Coach Sintayong pun dikritik begitu hebat sekali ya, walaupun telah membawa timnas U20-23 dan juga senior ke lolosnya ke Piala Asia pun dikritik. Apatah lagi Bima Sakti ini seorang coach lokal ya, pelatih lokal yang baru saja memegang U17 untuk ke Piala Dunia, itu pun pastilah sudah dikritik. Jadi perlu kentalkan lagi semangat dan juga ambil positif sajalah apa-apa yang netizen kritik gitu. Yang penting fokus kepada membina U17 itu, pemain-pemain muda semua itu. Begitulah kan saja guys. Itu bagian daripada kecintaan masyarakat sepak bola kepada sepak bolanya, kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI yang merangkap jabatan Menteri BUMN itu pun berharap Bima Sakti tetap bisa fokus melakukan persiapan yang dilakoni anak asuhnya dan tidak terganggu oleh komentar warganet. Pria berusia 52 tahun itu pun mengajak masyarakat Indonesia untuk senantiasa mendukung timnas Indonesia di segala edisi. Kendati demikian, Erick Thohir mengingatkan warganet atau pencinta sepak bola memberikan kritikan dengan bahasa yang baik dan tak bernilai sara. Sejumlah nama pemain keturunan disebut-sebut akan menjadi calon pemain naturalisasi baru bagi timnas Indonesia. Proses penjajakan dilaporkan tengah dilakukan oleh PSSI. Fakta tersebut dibeberkan oleh salah satu pengamat sepak bola, Bung Ropan. Dalam sebuah video yang diunggah dalam kanal YouTube-nya, Bung Ropan mengungkapkan Erick Thohir ingin memperkuat lini depan timnas Indonesia.
Oleh karena itu, opsi yang saat ini tengah ditempuh federasi ialah mendekati beberapa pemain keturunan Indonesia yang bisa menjadi warna baru di lini serang timnas Indonesia. Ivar Jenner ini. Lantas siapa sih yang dilirik oleh PSSI cedera, dan Sintayong di posisi striker? Berikut 3 pemain yang kemungkinan besar akan dinaturalisasi. Siapa lagi 3 pemain ini? Yang pertama, Ragnar Ragnar Oratmangun. Untuk ini nama pertama ada sosok bernama Ragnar Oratmangun. Pemain keturunan Indonesia ini tengah merintis karir di Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Sebelumnya pemain ini diboyong dari FC Groningen pada bursa transfer musim panas 2023. Ragnar Oratmangun memang dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Selain beroperasi sebagai winger, dia bisa juga bermain sebagai penyerang dan gelandang tengah. Sejauh ini dia baru mencatatkan 3 laga di Liga Belanda. Yang kedua, Ilyas Alhab. Ini pun selanjutnya Ilyas ada pemain keturunan Indonesia Belanda yang saat ini tengah berkarir di kasta tertinggi Liga Armenia, yakni Ilyas Alhab. Dia bermain untuk FC Noah. Dari 8 penampilannya di kasta tertinggi Liga Armenia musim ini, Ilyas Alhab sudah menyumbangkan 2 gol dan 3 assist. Jika merujuk statistik, Ilyas Alhab memang lebih apik ketimbang 2 nama lain. Akan tetapi, dia hanya berkarir di Liga Armenia yang kualitasnya tak setinggi Liga Belanda. Yang ketiga, Milion Manhoef. Yang terakhir ada nama penyerang asal klub Vitesse Arnhem bernama Milion Manhoef. Dia merupakan pemain yang bisa beroperasi sebagai winger kanan. Pada musim ini, Milion Manhoef memang belum punya catatan gol maupun assist untuk Vitesse Arnhem dari 5 penampilannya di Liga Belanda musim ini. Akan tetapi pada musim lalu performanya memang cukup apik. Dia mampu mencatatkan 9 gol dan 5 assist dari total 33 pertandingan di Liga Belanda. 9 gol lah. Pelatih Sintayong telah mengumumkan 25 pemain untuk membela timnas Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama kontra Brunei Darussalam. Dari laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal digelar, ada beberapa fakta yang tercipta dan perlu Anda ketahui pada pertandingan timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam mendatang. Pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar sebanyak 2 kali pada 12 dan 17 Oktober 2023. Kedua negara ini akan bergantian untuk menjadi tuan rumah. Dan berikut beberapa fakta di laga timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Yang pertama, 9 pemain yang berkiprah di luar negeri. Indonesia terdapat 9 pemain timnas Indonesia yang kini tengah meniti karir di luar tanah air. Nama-nama tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sandi Walsh, Jordi Amat, Sen Fatinama, Sadi Ramdhani, Rafael Struijk, dan Elkan Bagot. Gilanya semua yang pengalaman, guys. Dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia juga pernah merasakan bermain di luar negeri, seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Mark Klok. Yang kedua, Persib Bandung sumbang pemain paling banyak. Tim Persib Bandung menjadi penyumbang pemain paling banyak, yakni sebanyak 3 pemain. Diikuti Persikabo, Dewa United, dan Persija Jakarta yang masing-masing sebanyak 2 pemain. Para pemain Maung Bandung yang dipanggil Sintayong adalah Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Yang ketiga, pemindahan Penu dari Jakabaring ke GBK. Timnas Indonesia sebelumnya dijadwalkan bakal menjamu Brunei Darussalam di luar Pulau Jawa, tepatnya di Stadion Jakabaring, Palembang. Namun berdasarkan pantauan BMKG menjelang hari H pertandingan, situasi udara di Palembang justru berada di level berbahaya dan tak memungkinkan digelarnya pertandingan. Venue pertandingan Indonesia kontra Brunei Darussalam akhirnya kembali ke tempat semula, yakni Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Yang keempat, langkah pertama lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup E ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum berbicara lebih jelas mentas di Piala Dunia, tim asuhan Sintayong harus terlebih dahulu melibas Brunei Darussalam di ronde pertama. Hal ini dikarenakan ranking FIFA Indonesia masih belum mencukupi untuk dapat lolos langsung dari ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu sedikit berita info yang ada dalam video ini. Jadi kalau saya melihatnya perbedaan di antara Egy Maulana dengan Stefano Lillipali itu, kalau saya lah ya, kalau saya memilihnya lebih kepada Lillipali itu. Sebab dari segi performa
terkininya yang semasa ini, saat ini, dia lebih perform daripada Egy Maulana Fikri. Dan walaupun dia agak berumur sedikit, tetapi dia punya sentuhan cetakan gol itu dan assist itu lebih penting ya. Mungkin lebih mantap sedikit ketimbang dengan Egy Maulana. Tetapi apapun, Coach Sinteyong lebih tahu, lebih paham sebenarnya. Dia memilih stamina itu lebih penting pada saat ini, dan ketemu dengan Brunei pun hanya tidak memerlukan terlalu penting, tidak sangat penting untuk menampilkan tim yang sangat terkuat, sebab Brunei pun masih lagi di dalam rankingnya di bawah daripada Indonesia. Mungkin begitu ya pemikiran Sinteyong. Jadi apapun, kesemua pemain tadi yang telah dipanggil 25 pemain itu merupakan pemain yang kalau 9 daripadanya sudah bermain di abroad, itu punya pengalaman yang sangat luas sekali, pengalaman yang sangat baik sekali untuk kembali ke Indonesia dan bergabung bersama pemain-pemain keturunan dan juga pemain naturalisasi. Dan beberapa berita yang lain juga, seperti kedatangan 3 lagi pemain naturalisasi baru di bagian serangan, di bagian penyerang. Itu sangat bagus lah, bagi saya sangat penting, sangat bagus untuk membantu timnas Indonesia di bagian penyerang itu pula. Cuma saja perlu untuk dokumentasi menjadi WNI itu dipercepatkan mungkin, dan itu lebih baik untuk membantu timnas Indonesia dalam kelayakan untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan berita-berita terbaru ini? Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan senarai jumlah pemain yang didaftarkan menentang Brunei ini, dan juga venue telah diubah daripada Jakabaring Palembang kepada Gelora Bung Karno. Itu memudahkan untuk penggemar sepak bola, pendukung yang ada di Jakarta menonton daripada Gelora Bung Karno, karena situasi semasa cuaca tidak mengizinkannya di Palembang itu. Jadi kita doakan semoga berjalan lancar Indonesia menentang Brunei ini guys, dan kita doakan Indonesia akan memenangi perlawanan dan juga akan sukses di dalam kumpulan F ketemu Filipina, Vietnam dan juga Irak. Oke, kalian jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah, like, share dan komen juga. Kita ketemu lagi di video yang akan maju lagi sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.